Saya kembali ke Prof. Idrus. Prof. Idrus, ini kalau kita berbicara tentang target vaksinasi, khusus lansia, ini sebenarnya sudah diberikan kemudahan, sudah ada drive-thru vaksinasi, tapi kalau kita lihat peningkatan yang ingin vaksin di khusus lansia ini, tidak mengalami peningkatan yang cukup signifikan, padahal kelompok lansia ini adalah kelompok yang paling rentan. Nah, kalau dari Prof. Idrus sendiri seperti apa melihatnya? Di unmute dulu, Prof, audionya. Ya. Jadi saya kira tergantung kesadaran masyarakat juga. Ya sekarang terus terang ini masih banyak yang ya tidak terlalu memperhatikan ya tadi Ibu Nani sudah mengatakan banyak yang malah cuma karena mau masuk mall kemudian cari sertifikat vaksin. Tetapi saya kira aturan yang seperti itu perlu ya. Seperti kemarin dulu ya 2 hari lalu kalau nggak salah saya ditelepon di Bulukumba itu sekarang ada pasar malam. Nah pasar malam itu tiap malam dan sini kan kerumunan. Nah kerumunan itu saya bilang ini kan kita harus hindari kerumunan. Nah tentu mungkin karena masyarakat juga sudah jenuh sehingga mereka butuh untuk ya seperti itulah dan saya kira untuk bagaimana ekonomi agar supaya digalakkan lagi. Tapi saya bilang ini kesempatan yang baik untuk itu kalau perlu kita punya apa namanya paspor peduli itu peduli lindungi ya. Yeah. Nah peduli lindungi itu kan kalau di Jawa sekarang kalau kita mau kemana-mana ya masuk mall atau masuk di tempat-tempat mana ya kita di pintu ditanya. Jadi kita cuma kasih lihat aja kita punya paspor peduli lindungi itu. Nah, kalau di Bulukumba misalnya ramai seperti itu, ini kesempatan. Ya kalau mau masuk ke situ harus perlihatkan sehingga mereka itu bukan ya terpaksa, tetapi barangkali ya mereka bisa diedukasi untuk melakukan vaksinasi. Nah, kalau misalnya lansia itu kan kita katakanlah umur 60 ke atas ya. Yeah. Jadi kita kan tidak semuanya juga orang 60 ke atas itu ya katakanlah mungkin mereka tinggal di rumahnya sendiri dan lain sebagainya sehingga untuk mau ke tempat vaksin itu kan kadang-kadang sulit. Nah ini yang barangkali yang harusnya kita pemerintah proaktif mencatat yang mana sih kan ada data-data apa namanya masyarakat kita. Nah, kalau ini seperti itu dan kemudian saya kira bagus juga ini programnya wali kota bahwa ada tim yang dia bentuk ya dicari aja. Sekarang juga di pemerintah provinsi kan sudah ada mobile vaksin. Jadi pada waktu itu saya juga sudah sampaikan kepada Dokter Arman coba cari kalau misalnya ada di apa namanya di komunitas yang banyak orang tuanya ya disuruh kumpul lah kemudian nanti mobile vaksinnya datang. Jadi kita sebetulnya dari pemerintah harus lebih mempermudah akses untuk ya seperti katanya di Amerika ya. Itu kalau dia mau masuk di Alfamart kalau ada ya seperti itu dia masuk aja. Nah saya mau divaksin, ya langsung disuntik. Ya sama dengan Pak JK bilang nggak usah lah macam-macam karena nggak mungkin ada orang mau disuntik 2-3 kali ya. Kalau dia sudah disuntik 1 kali ya pasti sudah selesai. Jadi seperti itu kita memberikan kemudahan dan yang paling penting adalah vaksinnya harus tersedia. Nah ini saya mau tanya juga ini Ibu Kepala Dinas nih, kira-kira prognosa untuk mendapatkan vaksin ke depan itu seperti apa? Katakanlah kalau dia sudah disuntik yang kedua kali, itu kan tadi sudah dikatakan kita baru hampir 60% ya. Berarti kan kita masih kira-kira 20% lagi. Nah ini harus dihitung. Apakah kita bisa mendapatkan vaksin sesuai yang diharapkan? Nah itu pertanyaannya barangkali agar supaya betul-betul kita bisa ngatur nih. Nah kalau tidak, saya bisa kembali lagi kita urung rembuk dengan ID, dengan ikatan alumni, dengan palang merah untuk bisa membantu pemerintah mendapatkan vaksin. Karena seperti baru-baru ini ya kita bisa dapatkan ya lebih 100.000, itu kan lumayan kita lebih 100.000. Kalau kita bisa dapatkan lagi 100.000 itu kan sudah bisa mencapai 60% lebih. Karena kalau Makassar sudah selesai,
selesai ini masalah karena lebih banyak itu populasi yang ada di Makassar, ya. Nah itu Ibu Nani barangkali kira-kira gimana tuh? Bisa dapat nggak kita? Kalau tidak nanti coba kita saling bantulah untuk bagaimana. Baik, terima kasih Prof. Idrus. Saya langsung ke Ibu Nani. Ibu Nani, kalau dari Dinas Kesehatan kita berangkat dari pertanyaan dari Prof. Idrus tadi untuk mengcover atau kebutuhan vaksin ke depannya dari Dinas Kesehatan sendiri seperti apa, Bu Nani, atau mungkin adakah kesulitan-kesulitan yang dihadapi sejauh ini, Bu Nani, silakan. Ya, siap. Ya, makasih banyak Prof. Jadi kami selama ini karena alokasi vaksin itu kan memang ada jatah jumlah-jumlahnya tertentu, sudah ada tertulis dari pusat, dan itu sebetulnya kita dikasih jatah untuk yang diupdate setiap 2 mingguan. Nah, 2 mingguan itu misalnya sudah habis, diperkirakan akan habis, itu akan ditambah lagi. Itu pada saat keadaan yang harusnya berjalan normal. Cuman kadang-kadang juga pernah ada saatnya dulu kita hampir stock out, jadinya ada memang beberapa dosis 2 kita yang terpaksa harus dimundurkan beberapa hari karena memang alokasi vaksin belum tersedia. Jadi untuk kami di Kota Makassar sebetulnya seperti disampaikan oleh guru kami tadi Prof. Idrus, bahwa kami sangat terbantu dengan adanya program yang kemarin yang dari IDI, kemudian Yayasan Kala, kemudian ada OJK yang sudah membantu, ada juga dari yang PUPR, kemudian ada juga yang dari anggota dewan, itu sangat membantu kita untuk mempercepat keberadaan vaksin itu tiba di Makassar. Jadinya kita tidak perlu sampai menunggu 2 minggu seperti yang kabupaten lain barangkali harus menunggu 2 minggu. Kalau kita itu ada semacam alokasi khusus untuk percepatan vaksinnya untuk bisa segera sampai ke Kota Makassar. Seperti itu. Mungkin kami nanti akan perlu bantuan lagi Prof barangkali untuk dosis keduanya. Terima kasih banyak yang selama ini yang kemarin diinginkan oleh IDI dan juga oleh IKA Unhas seperti itu. Nanti kita coba lagi untuk menyurat ke Menteri. Siap, Prof. Siap, Prof. Baik, terima kasih. Ini saya kembali ke Pak Wahab selaku legislator DPRD Makassar. Pak Wahab, kalau kita lihat kerjasama antara pemerintah dan juga pihak swasta untuk mendorong atau mempercepat program vaksinasi ini memang sudah berjalan sangat baik. Namun kalau kita lihat sekarang masih ada masyarakat yang masih takut dengan vaksin, masih mau untuk vaksin. Nah, adakah pesan-pesan mungkin dari Pak Wahab terkait dengan bagaimana menciptakan herd immunity yang memang kita kejar selama ini karena memang PPKM kembali berlanjut saat ini. Silakan Pak Wahab. Ya sebelum saya bicara Assalamualaikum Prof. Pak, ini kalau Prof yang bicara ini. Ya, alhamdulillah Prof. Kalau Profesor itu saya bicara ilmu semua ini, tidak ada kajian politiknya. Makanya saya wajib mendengar perintah beliau ini. Iya, alhamdulillah. Siap Prof. Ya, sehat-sehat. Yang terpenting itu adalah mengedukasi orang. Kita tidak bisa dalam kondisi sekarang ini masyarakat punya kemampuan mengakses informasi ke semua lini. Nah, sehingga terjadilah peran informasi. Prinsipnya adalah kita yang mengedukasi. Hari ini tantangan terberat kita di Makassar, salah satunya adalah selain stok vaksin tadi adalah kurangnya usia lanjut usia yang kemudian melakukan vaksin. Seperti yang diungkapkan Prof tadi bahwa boleh jadi karena yang usia lanjut tadi itu tidak terpantau dengan bagus. Ini sebenarnya masukan buat Dinas Kesehatan Kota Makassar agar lebih proaktif dan menjemput bola. Kita berharap dalam minggu ke depan Dinas Kesehatan Kota Makassar sudah punya database terhadap berapa sih jumlah penduduk lanjut usia di Kota Makassar yang belum tersentuh dengan program vaksinasi kita. Turun dong, jemput mereka melakukan vaksinasi. Jangan juga berharap ada orang lanjut usia 15 kilo naik sepeda pergi cari vaksin, tidak bakalan itu. Makassar ini, oleh karena ini kuncinya ada di Dinas Kesehatan. Jadi turunlah, ada puskesmas, ada tim detektor. Diberdayakan saja, lakukan pendataan, setelah itu kita lakukan. Ya istilahnya Prof tadi menjemput bola lah ya, benar itu. Kita harus lakukan itu dalam rangka
peningkatan kualitas pelayanan kita kepada masyarakat. Daripada Sabang hari minta TPP, baru kerjanya hanya menghitung TPP aja, sementara banyak orang yang belum kualitas layanan kita masih rendah sekali. Saya pikir seperti itu. Ini soal edukasi, care kita terhadap orang, dan sekali lagi teladan yang terbaik, pendidikan yang terbaik adalah memberi teladan kepada rakyat. Seperti itu.